Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Florencia. Apa kabar kalian semua anak-anak? Ibu rasa kalian semua dalam keadaan sehat. Bagaimana di tahun ajaran yang baru ini? Apakah masih semangat? Ibu harap kalian semua semangat ya nak ya, karena masa depan kalian ada di tangan kalian. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan ini kita ingin membahas mengenai kesebangunan. Standar kompetensi dari kesebangunan yaitu siswa dapat memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Kompetensi dasar yaitu yang pertama memahami bangun-bangun datar yang sebangun termasuk kongruen, kemudian memahami sifat-sifat dua segitiga sebangun termasuk kongruen. Yang ketiga, menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran, membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun dengan menyebutkan syaratnya. Yang kedua, menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sama, sebangun atau dua bangun yang sebangun. Kemudian, menyebutkan syarat dua segitiga adalah sebangun. Kemudian 4, memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan. Pertama, gambar berskala foto dan model berskala. Skala adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Misalnya, jika pada peta terdapat skala 1 berbanding 2 juta, artinya jarak 1 cm di peta mewakili 2 juta cm atau 20 km jarak sebenarnya atau jarak pada tanah. Perhatikan contoh 1. Perhatikan gambar dari foto sebuah mobil di bawah ini. Jika panjang mobil sebenarnya 3,5 meter, berapa tinggi mobil sebenarnya? Penyelesaian. Untuk menentukan tinggi mobil sebenarnya, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan skala foto tersebut. Perbandingan antara panjang mobil dalam foto dan panjang mobil sebenarnya adalah 7 cm berbanding 3,5 meter. 7 cm berbanding 350 cm. Sehingga sama-sama dibagi 7. Sehingga perbandingannya 1 berbanding 50. Dengan demikian, skala dari foto tersebut adalah 1 berbanding 50. Oleh karena itu, tinggi mobil dalam foto adalah 2,5 cm dikali 50 sama dengan 125 cm. Jadi tinggi mobil sebenarnya adalah 1,25 meter. Kesimpulan, pertama, skala adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Sedangkan jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian yang ketiga, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta berbanding skala. Perhatikan contoh 2. Skala suatu peta 1 berbanding 200.000. Bila dua kota berjarak 80 km, berapa jarak dalam peta kedua kota tersebut? Yang kedua, bila jarak kedua kota pada peta 4,8 cm, berapakah jarak sebenarnya? Penyelesaian, jarak 80 km kita ubah menjadi 8 juta cm. Sehingga jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Sama dengan 1 berbanding 200.000 skalanya dikali dengan jarak sebenarnya adalah 8 juta cm. Sama dengan 40 cm. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jadi 4,8 dibagi 1 banding 200.000. Sama dengan 4,8 dikali 200.000 sama dengan 960.000 cm sama dengan
9,6 km. Pengertian kesebangunan. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun tersebut memiliki perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Catatan, salah satu syarat kesebangunan adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Yang dimaksud sama besar adalah sama ukuran sudutnya. Perhatikan contoh 3. Diketahui dua buah persegi panjang dengan panjang AB 2 cm dan BC 5. Kemudian pada persegi panjang PQRS diketahui panjang SP-nya tidak diketahui, kemudian PQ-nya lebarnya adalah 6 cm. Jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS, hitunglah panjang QR. Perhatikan, salah satu syarat bangun datar dikatakan sebangun adalah sisi yang bersesuaian sebanding. Dari gambar dapat dilihat bahwa AB bersesuaian dengan PQ dan BC bersesuaian dengan QR. Oleh karena itu, AB per PQ sama dengan BC per QR. AB 2, PQ 6, BC 5, dan QR tidak diketahui. Sehingga perbandingannya 2:6 sama dengan 5:QR. Dikalikan silang didapat 2QR sama dengan 5 kali 6. QR sama dengan 15. Contoh 4. Perhatikan, dua buah persegi panjang diketahui panjang sisi AB 8, BC 6, kemudian sisi PQ 10 dan QR 6. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Penyelesaian. Unsur-unsur panjang persegi panjang AB sama dengan DC sama dengan 8 cm. Kemudian AD sama dengan BC sama dengan 6 cm. Sehingga sudut A akan sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Kemudian perhatikan persegi panjang PQRS. PQ dapat ditentukan dengan menggunakan dalil Pythagoras. PQ sama dengan sudut PR kuadrat dikurang QR kuadrat. PR 10 dan QR-nya 6, sehingga 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 64. Akar 64 itu sendiri adalah 8. Jadi unsur-unsur PQRS yaitu PQ sama dengan RS sama dengan 8 cm dan PS sama dengan QR sama dengan 6 cm. Dan sudut P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R dan sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Dari uraian tersebut tampak bahwa sisi-sisi yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS sama panjang. Selain itu, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua persegi panjang itu sama besar. Jadi, persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Perhatikan segitiga yang sebangun. Syarat dua buah segitiga sebangun yaitu jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, perhatikan apakah segitiga ABC di bawah ini sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Perhatikan gambar segitiga ABC, AB 8, BC 6, kemudian A aksen, B aksen tidak diketahui, B aksen, C aksen 3 cm dan A aksen, C aksen 6. Penyelesaian. Oke, kita harus memeriksa apakah sisi yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut sebanding. Perhatikan segitiga ABC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 100. AC akar 100 sama dengan 10. Kemudian untuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Perhatikan, A aksen, B aksen kuadrat sama dengan A aksen, C aksen kuadrat dikurang B aksen, C aksen kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi A aksen B aksen sama dengan 4. Kemudian kita bandingkan sisi-sisinya. Ternyata AB
berbanding A aksen, B aksen sama dengan 8 banding 4 sama dengan 2. Kemudian BC berbanding B aksen, C aksen sama dengan 6 banding 3 sama dengan 2. AC berbanding A aksen, C aksen sama dengan 10 banding 5 sama dengan 2. Berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, sehingga segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun. Perhatikan contoh 6. Perhatikan gambar segitiga ABCDE. Jika DE sejajar dengan BC, apakah segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC? Jika BC sama dengan 6 dan CE sama dengan 3 dan AE sama dengan 6, tentukan DE. Penyelesaian. Sudut DAE sama dengan sudut BAC berimpit. Sudut ADE sama dengan sudut ABC, sudut sahadap. Sudut ADE sama dengan sudut ACB adalah sudut sahadap. Sudut-sudut yang bersesuaian dari segitiga ADE dan segitiga ABC sama besar, sehingga segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Yang kedua, segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Oleh karena itu, DE banding BC sama dengan AE banding AC. Sehingga DE sama dengan BC sama dengan AE per AE plus CE. Maka DE per 6 sama dengan 6 per 6 plus 3. Kemudian dikalikan silang, dapatlah 9 DE sama dengan 36. Sehingga DE-nya sama dengan 4 cm. Yang kedua, perbandingan ruas garis pada segitiga. Segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun seperti pada gambar di bawah ini karena sama sudutnya. Sehingga sisi AB banding sisi AD akan sama dengan sisi BC banding sisi DE. Sama dengan sisi AC banding sisi AE. Atau A banding A plus B sama dengan E banding F sama dengan C banding C plus D. Perhatikan contoh 7. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini, yaitu segitiga ABC PQ. Tentukanlah panjang AP. Di mana kita ketahui AQ panjangnya 6, QC panjangnya 3, dan BP sama dengan 4. Penyelesaian AQ banding QQ sama dengan AP banding PB. Kemudian kita keluarkan yang kita cari AP sama dengan AQ per QC dikali PB. AQ tadi 6, QC-nya 3, PB-nya 4. Jadi 6 banding 3 kali 4 sama dengan 24 per 3. Jadi AP sama dengan 8 satuan panjang. Contoh latihan soal. Yang pertama, segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun dan panjang AB sama dengan 6 cm, BC 8 cm, kemudian AC sama dengan 10 cm, DE sama dengan 9 cm, dan EF sama dengan 12 cm. Hitunglah panjang sisi DF. Contoh yang kedua, atau latihan yang kedua, perhatikan gambar segitiga ABCDE. Pada gambar terlihat segitiga ABC dan segitiga ADE. Hitunglah panjang sisi DE. Penyelesaian. AB banding DE sama dengan BC banding EF dan AC banding DF. 6 banding 9 sama dengan 8 banding 12 sama dengan 10 banding DF. 6 banding 9 sama dengan 10 banding DF. Kita kalikan silang, dapatlah 6 DF sama dengan 9 kali 10. DF sama dengan 90 per 6, DF sama dengan 15. Yang kedua, AB banding AD sama dengan BC banding DE. 8 berbanding 8 ditambah 4 sama dengan 8 per DE. 8 per 12 sama dengan 8 DE. 8 DE sama dengan 8 kali 12. DE sama dengan 12. Latihan soal. Perhatikan gambar segitiga PQRST, di mana segitiga PQR dan segitiga PST sebangun.
Hitunglah panjang APR-BPT. Yang kedua, perhatikan gambar segitiga STU dan segitiga SPW sebangun. Hitunglah panjang X. Bagaimana anak-anak? Ibu rasa jelas penjelasan ibu tadi? Kalau kurang jelas, pelajari lagi. Kemudian, pembelajaran hari ini ibu rasa cukup sekian dan ibu ucapkan terima kasih.